Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari bersama saya Pendeta Eva Kristina kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini sesuai dengan Nas Almanak GKE hari Rabu tanggal 13 November tahun 2024, yakni terdapat dalam Kejadian pasal 24 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-33. Nas kita dengan perikopnya, Ribka dipinang bagi Ishak. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dibangunkan di pagi hari yang indah cerah saat ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah hati kami dituntun agar mau dibukakan, sehingga kami mau menerima firman yang kami dengar hari ini untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Abraham merupakan seorang yang sungguh-sungguh sangat beriman penuh kepada Tuhan. Meskipun dia berdiam di tengah orang-orang yang mengasihi dan menghormati dia, tetapi Abraham tidak terpengaruh dengan kehidupan orang-orang Kanaan yang tidak takut akan Tuhan, sehingga Abraham tidak mau anaknya menikah dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Abraham tahu mana yang benar dan mana yang tidak, sehingga dalam hal ia mencari menantunya, kita melihat bahwa prioritasnya adalah ia mencari orang yang percaya. Ia memanggil hambanya yang amat dipercayainya, bahkan hamba itu pernah bakal menjadi ahli warisnya. Hamba itu bernama Eliezer. Kepada Eliezer, Abraham mengambil sumpah dalam nama Tuhan bahwa ia tidak akan membiarkan Ishak anaknya menikah dengan orang Kanaan. Abraham memang sangat menjunjung tinggi sikap takut akan Tuhan. Karena itu ia juga mau anaknya mengalami janji dan berkat Tuhan untuk menikah dengan orang yang sama-sama taat kepada Tuhan. Sebagai seorang hamba, bagi Eliezer pilihan satu-satunya adalah mentaati perintah tuannya itu. Dan Eliezer berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Dalam nas hari ini, kita melihat di ayatnya yang ke-28, berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumahnya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam nas ini bahwa ketika Ribka melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh Eliezer kepadanya, di ayat yang ke-28, dia pulang ke rumahnya menceritakan kepada keluarganya tentang pertemuannya dengan Eliezer. Dia melihat dan mendengar Eliezer berdoa dan bersyukur kepada Tuhan karena telah membuatnya berhasil melakukan tugasnya. Lihat di ayat yang ke-27, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih dan setianya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan rumah saudara-saudara tuanku ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari nas ini kita belajar bahwa keluarga Ribka menerima kehadiran Eliezer bukan karena harta benda yang dibawa oleh Eliezer, melainkan dari iman Eliezer kepada Tuhan. Eliezer memuji Allah tuannya, yaitu Allah Abraham, di ayat yang ke-27 tadi. Ini berarti bahwa Abraham
telah menjadi teladan iman bagi Eliezer. Dan dari Abraham kita belajar apakah hidup kita sudah menjadi teladan iman bagi orang lain. Ingatlah bahwa hidup kita ini harus menjadi berkat. Kita harus dapat menjadi contoh yang baik agar nama Tuhan dimuliakan, sama seperti Eliezer memuliakan nama Tuhan karena ia melihat contoh hidup dari Abraham. Kiranya Bapak, Ibu, dan kita semua dapat meneladani sikap hidup Abraham, bagaimana keimanannya mempengaruhi hambanya Eliezer untuk percaya kepada Tuhan. Kiranya orang-orang di sekitar kita pun dapat terpengaruh dalam cara hidup keberimanan kita kepada Tuhan, agar nama Tuhan kita semakin dimuliakan. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita semua untuk menjadi hamba-hambanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan bagi kami saat ini. Kami belajar dari apa yang diteladankan oleh Abraham yang sungguh mempengaruhi kehidupan keberimanan Eliezer, bahwa ketika ia berhasil melakukan tugasnya, ia percaya bahwa itu semua karena pekerjaan Allah Abraham. Demikian juga kami Tuhan, hendaknya kami dapat menjadi contoh dan teladan iman, dapat mempengaruhi orang untuk semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini. Tolong kami selalu Tuhan, agar kami dapat memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GKI Sinta di Garung. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan jemaat Tuhan di sana. Mereka boleh hidup dalam damai sejahtera, dan para pelayan Tuhan di sana, Tuhan pakai mereka untuk menyebarkan Injil, untuk memberitakan kebaikan dan kasih Tuhan bagi semua orang. Dan bagi seluruh jemaat Tuhan, jemaat GKE, Resort, Pulang Pisau, bahkan seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada, biarlah kami semua diberkati di dalam setiap kehidupan kami. Apapun gumul juang kerinduan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kami akan selalu ada bersama dengan kami, melawat kami. Lindung jaga pelihara kami Tuhan hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.